Anda masih sadar nggak pertama sekali Anda minjam di pinjol? Ini akibat dari dana mendesak atau kebutuhan mendesak, atau Anda menganggap semua ini enteng. Ya, banyak yang sudah saya tanyain, ya kan? Kenapa Anda bisa terjebak lebih dari satu aplikasi? Oke. Dia berpikiran sangat simpel. Ya, tanpa dia peduli, dia melakukan pinjaman di pinjol. Ya, itu yang paling pertama. Yang jelas dia membutuhkan dana saat itu. Ini untuk mewujudkan suatu keinginan atau memang kebutuhan mendesak, terserah. Ya, dan di balik itu dia berpikiran sangat simpel. Wah, ini gampang. Yang penting saya pinjam aja dulu. Nanti kalau misalnya saya tidak mampu bayar di sini kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Mau sehat, mau nggak sehat, yang penting mental Anda tetap aman. Tidak ada yang perlu ditakuti. Masih ingat dengan moto Solusi Hutang, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Oke, yang mau saya bahas hari ini adalah tentang kesalahan yang selalu dilakukan oleh nasabah telat bayar pinjol atau nggak mampu lagi bayar pinjol sehingga berakibat fatal dalam hidup dia. Ya, seperti apa itu dan hal apa yang harus kita hindari sebenarnya di tengah situasi kita baru telat bayar di pinjol legal. Ya, ini perlu teman-teman simain karena ini waktunya sudah dekat banget. Ya, pasti perlombaan itu akan terjadi. Mungkin esok hari kita tanggal merah ya, 25 Desember. Tapi 26, 27, 28 dia akan lebih gencar. Dalam waktu 4 hari itu, ya, menjelang pergantian tahun akan sangat luar biasa. Ini perlu dipahami oleh teman-teman semuanya. Jangan di skip video ini dan jangan lupa juga untuk disupport video ini dan channel ini juga supaya channel ini makin berkembang lagi. Paling tidak Solusi Hutang tetap bertahan ada di YouTube, memberikan motivasi dan edukasi buat Anda. Kalau enggak mau bertanya sama siapa lagi? OJK kena sandra, ya. OJK belum ditebus gitu loh. Siapa yang mau menebus OJK? OJK disandra oleh pihak pinjol, ya. Kita tebus dulu baru OJK bisa keluar dari jeratan itu gitu loh. Silahkan disupport dan yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Anggap aja sebagai Anda mengapresiasi channel ini dan sekalian Anda mendapatkan bonus untuk bergabung di grup WhatsApp. Silahkan. Oke, kesalahan fatal yang selalu terjadi dari teman-teman yang telat bayar, tidak mampu bayar, yang baru galbay pinjol. Anda masih sadar nggak pertama sekali Anda minjam di pinjol? Ini akibat dari dana mendesak atau kebutuhan mendesak, atau Anda menganggap semua ini enteng. Ya, banyak yang sudah saya tanyain, ya kan? Kenapa Anda bisa terjebak lebih dari satu aplikasi? Oke, dia berpikiran sangat simpel, ya. Tanpa dia peduli, dia melakukan pinjaman di pinjol. Ya, itu yang paling pertama. Yang jelas dia membutuhkan dana saat itu. Ini untuk mewujudkan suatu keinginan atau memang kebutuhan mendesak, terserah. Ya, dan di balik itu dia berpikiran sangat simpel. Wah, ini gampang. Yang penting saya pinjam aja dulu. Nanti kalau misalnya saya tidak mampu bayar di sini, kan saya bisa ambil lagi di sini. Ya, saya bisa ambil lagi di sini. Ambil di sini, saya tutupin yang pertama, ya kan? Kita ambil yang kedua, kita ambil yang ketiga, kita tutupin yang kedua. Ini kan pemikiran yang sangat sederhana banget, sangat sederhana. Itu asumsi awalnya, ya kan? Kenapa orang-orang ini bisa terjebak lebih dari satu atau dua aplikasi, ya kan? Karena pemikiran simpel tadi. Oke, yang penting saya selesaikan dulu ini. Saya butuh sesuatu, atau saya ingin menyelesaikan sesuatu, atau ada dana mendesak, ambil dulu pinjol. Nanti kalau misalnya gaji saya tidak keluar, saya bisa ambil lagi loh. Saya tutupin yang ini, ya kan? Nggak keluar lagi gaji saya ambil lagi yang ini, saya tutupin yang ini. Tapi asal Anda tahu, ya, ini kenapa bisa berakibat fatal saya bilangin. Anda kan sudah menjalani, ya. Dalam asumsi yang seperti itu sudah Anda jalani. Walaupun gaji Anda tidak keluar, Anda manfaatkan pinjol lain untuk menyelesaikan ini. Tapi percayalah, pencairan di awal tidak akan pernah sama dengan pencairan yang kedua. Kalau hutang di awal Anda ada 2 juta di aplikasi yang berbeda, ya, habis itu Anda ingin menutup dengan aplikasi lain, tidak cukup dengan satu aplikasi. Ya. Misalnya di sini 2 juta, pencairan Anda untuk aplikasi yang kedua hanya 1,5. Otomatis Anda sudah kekurangan 500.000.
ya, dari hutang yang mau Anda bayar. Tapi dalam 1,5 uang yang dicairkan itu tidak sepenuhnya 1,5 Anda terima. Ya, ada lagi pemotongan uang layanan, ada pemotongan begana, ada pemotongan begini. Sehingga uang yang Anda terima 1.200.000. Hutang yang mau Anda bayar di aplikasi kedua hampir sama dengan aplikasi pertama. Terkadang bisa lebih dari aplikasi pertama. Ya, sementara untuk menutupi aplikasi pertama kita sudah kekurangan uang sebesar 800.000. Bagaimana? Otomatis kita butuh 2 aplikasi untuk menutup 1 aplikasi di awal. Ya, ketika 1 aplikasi di awal sudah tertutup, 2 aplikasi sudah terbuka. Yang semula hutang hanya 1 tempat, sekarang sudah menjadi 2 tempat. Bagaimana lagi? Belum juga sadar orang-orang itu. Ya, dia nggak sadar bahwasanya pencairan pertama, kedua, dan ketiga tidak akan pernah sama. Justru nominalnya akan selalu menurun. Untuk menutupi yang kedua, yang 2 aplikasi yang terbuka, butuh 4 aplikasi. Ya, 2 aplikasi tertutup, 4 aplikasi terbuka. Nggak juga sadar, masih banyak yang nggak sadar. Ya, dia masih berdalih, jangan sampai DC datang, jangan sampai data saya disebar. Ya, akhirnya itulah yang berakibat fatal sampai detik ini. Ada penyimpangan dari cara berpikir Anda yang mencelakai diri Anda sendiri. Beranggapan enteng, ini sudah strategi semuanya. Si pinjol bisa membaca data dan track record Anda. Ya, Anda nggak ingat ada video yang sudah saya update berdasarkan podcast itu dari mantan petinggi OJK menyampaikan apa? Bahwa data Anda masuk ke dalam fintech data center atau pusat data fintech lending. Pinjol-pinjol legal yang Anda pinjam berpatok kepada 2 hal tadi. Ya, karena dia tahu Anda sudah terjebak di pinjol yang pertama, pinjol yang kedua tidak akan mau mencairkan sesuai dengan hutang yang pertama. Ya, yang ketiga juga seperti itu. Akhirnya lebar. Ya, sehingga tanpa Anda sadari, begitu Anda tidak ada lagi galian, tiba-tiba Anda menghitung, melist semua pinjaman Anda terkejut. Hutang Anda lebih dari 10 aplikasi. Yang semula nominal hanya 2 juta, sekarang Anda sudah melamun, menyesal, terkejut, kaget, dan semuanya bercampur aduk. Hutang mencapai 25 juta. Gila, 2 juta cuman bro di awal. Ya kan? Gali lubang, keenakan gali lubang, menjadi 25 juta. Ya. Kapan orang ini sadar kalau dia berhutang sebanyak 25 juta? Kalau galian dia sudah tidak ada lagi. Ya. Galian dia sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi aplikasi yang mau Anda pinjam atau yang mau mencairkan buat Anda. Ya, beradalah di titik mentok. Ini cuma hal sepele loh di awal nih. Jangan sampai data saya disebar. Jangan sampai DC datang ke rumah. Sekali saja DC melakukan penagihan, langsung cari 10 aplikasi. Ya, akhirnya apa? Berada di titik mentok di mana tidak ada lagi aplikasi yang mencairkan buat Anda, penyesalan terjadi. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi hati-hati dengan teman-teman semuanya yang selalu berpikiran simpel, yang di luar sana. Mungkin Anda penasaran, kenapa saya bisa sejauh ini? Itulah retailannya yang sudah saya teliti dari orang-orang yang melakukan curhat kepada saya. Ya, saya tanya, kenapa bisa seperti itu? Habis itu lagi, di luar sana, ini di luar sana, banyak lagi yang menawarkan. Ya, selesaikan pinjol legal dengan semi legal. Ya, saya sudah berulang kali menyampaikan, tidak ada pinjol yang namanya semi legal kecuali film-film Jepang. Ya, itu baru. Tapi ini semi legal, Bang. Semi legal itu kan pinjol yang tidak penuh katanya. Orang yang ngomongnya tidak penuh, bukan pinjolnya tidak penuh. Ya kan? Orang yang ngomong itu otaknya yang kurang. Ngomongin semi legal. Semi legal kayak mana? Orang jelas kok dijelasin. 101 pinjol legal terdaftar, terverifikasi di OJK. Nggak ada OJK bilang ini pinjol semi legal. Mana ada? Ya, 101 itu di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, AFI.
Ya, tapi karena dia ada sesuatu yang dia harapkan kepada Anda, dia robahlah bahasa ini menjadi semi legal. Ya, dimanfaatkannya Anda. Dimanfaatkan untuk berapa aplikasi, Bang? Bisa banyak. Sampai 10 aplikasi. Akhirnya apa? Ending akhirnya, Anda cari ending akhirnya, mentok. Tetap akan terjadi di titik mentok. Ya kan? Oke, semi legal itu sudah tidak mencairkan lagi. Dia bilangnya pinjam duit semi legal, apa lagi? Uata semi legal, kredito semi legal, ada pundi semi legal, semuanya semi legal. Ya, sejak kapan orang itu berstatus semi? Orang itu legal, real. Ya, semuanya resmi, terdaftar, terverifikasi. Tapi karena dia ingin mengelabui orang yang baru telat bayar tadi, berdasarkan kepanikan dia manfaatkan. Dia putar-putarkan Anda. Ini harus dibayar, ini harus dibayar. Kalau kamu tidak bayar, BI checkingmu nanti. Ya, kalau kamu tidak membayar, datamu nanti. Sayang banget kita. Pokoknya kita selesaikan. Sebenarnya bukan itu poinnya, kawan. Buat kamu yang terjebak di pinjol, hati-hati dengan bahasa seperti itu. Dia menginginkan datamu untuk dia ajak untuk meminjam. Tujuannya apa? Satu pinjaman yang cair, ada persenan untuk mereka. Ini tujuan mereka. Tapi menggunakan data Anda. Ya, tanpa pikir panjang. Terjadi kementokan. Mentok akhirnya. Dia berhasil mencairkan 10 aplikasi. Aplikasi ke-11, 12, 13 tidak cair lagi. Anda komplain. Ini bagaimana? Oh, itu tenang, aman. Itu kan sudah kita backup semuanya. Sudah tidak ada lagi kontak Anda yang mau dihubung ini. Tapi tidak ada kepuasan dari nasabah. Nasabah tanya lagi, ini gimana? Saya nggak terima kalau kayak gini. Ending akhirnya apa? Anda diblokir. Ya, itulah yang terjadi. Masuk kepada saya, Bang Medi. Saya kemarin ada diajak orang, katanya niatnya mau bantu, Bang. Akhirnya, Bang, saya ditinggalin. Ending akhirnya, Bang, saya hanya disuruh ganti kartu sesuai dengan arahan Abang juga. Abang mengarahkan, kalau kita terlalu panik, kita terlalu stres, kita ganti aja kartu. Kalau mental kita tidak mungkin, putus komunikasinya. Mereka juga menjelaskan seperti itu, Bang. Tapi saya sudah diajak dulu untuk minjol, Bang, menggunakan data saya. Penyesalan atau tidak? Ya, makanya kesalahan-kesalahan seperti ini teman-teman harus prepare sejak awal. Lihat dulu apa tujuan orang ini. Selagi dia menawarkan jasa, ada timbal baliknya di balik itu. Ya, pahami dulu apakah ini benar-benar ingin membantu kita atau kitanya yang membantu ekonomi mereka. Pahami dulu, kenali dulu. Ya, sejauh mana ini? Ya, apa yang akan kita dapatkan? Jangan hanya mengikuti suatu ketakutan sehingga kita masuk ke dalam dunia yang tidak seharusnya kita ikuti. Ya, dia menyampaikan kita ambil semi legal, kita tutupin yang legal. Supaya apa? Nama kamu tidak terbaca dalam BI checking. Nama kamu tidak masuk ke fintech data center. Percayalah, galian dari semi legal yang menurut Anda ini akan mentok ini. Ya, dia dapat 10 aplikasi, potong 40%. Kalau dalam 1.400.000 buat mereka, dapat 10 aplikasi, 4 juta buat mereka, 6 juta buat Anda. 4 juta buat mereka, mereka tidak dikejar-kejar dan nama mereka tidak ada di pinjaman online manapun. 6 juta buat Anda, itu nama Anda ada di pinjaman online, data Anda masuk ke sana, hanya data kontak saja yang tidak. Ya, ini pahami. Buat teman-teman semuanya. Jadi mereka ya wajar karena mereka tahu itu adalah sumber uang, ya wajar dia memanfaatkan Anda. Tinggal dari diri kita, batasi hal itu. Ya, boleh saja Anda mau mengikuti saran dari manapun, yang penting tidak merugikan diri Anda. Ya, itu saya pesankan buat teman-teman semuanya. Dan banyak lagi sebenarnya hal-hal itu. Dan makanya buat teman-teman yang terjebak di pinjol legal hari ini, hati-hati. Ya, kalau memang Anda terjebak atau tidak mampu telat bayar di satu aplikasi, duit Anda belum ada, gajian masih lama, tahan di posisi ini. Tahan. Ya, jangan digali lagi. Jangan minta bantuan ke siapapun. Jangan digali lagi. Kenali. Anda takut misalnya, takutnya dari mana? Dari chat WhatsApp, putus dulu. Dari telepon, putus dulu komunikasinya. Biar Anda tenang bekerja. Tunggu uang Anda. Begitu uang Anda ada, negosiasi.
Ya, ini harus hati-hati buat teman-teman semuanya. Jangan, nggak ada cerita mau, oh bang ini kan ilegal bang. Iya, ilegal lebih parah lagi. Ya, ilegal itu bukan tujuannya meminjamkan duit pada Anda, tapi menambang data Anda sebanyak-banyaknya. Ini lebih ngeri lagi kalau kita berbicara ke sana. Ya, makanya saya sematkan buat teman-teman semuanya, hati-hati menjelang akhir tahun, kepanikan Anda bisa menjadi rupiah bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kondisikan pemikiran Anda, hanya diri Anda yang mampu menyelamatkan kehidupan Anda hari ini dari dunia-dunia penipuan yang memanfaatkan kepanikan dan kesetresan Anda. Ya, mungkin saya hanya menyampaikan dan bantu saya dengan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ada lagi korban-korban berikutnya yang mau diperbodoh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Akibat kecerobohan terjebak di dunia hutang, pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh, solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.